Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih setianya hari ini kita bisa menikmati hari baru. Puji Tuhan, kita bisa istirahat, dan semua karena kasih Allah. Kita bisa kembali berjumpa bersama dalam renungan keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak pertolongan-Mu, terima kasih banyak perlindungan-Mu. Hari ini kami ditolong Tuhan kembali, dan pertolongan-Mu tidak pernah terhenti. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati waktu-waktu kami beristirahat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, pertolongan Tuhan buat kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu, sumber kekuatan firman-Mu, memberikan ketenangan buat kami. Berilah kami semua hamba-hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen dari Yesaya pasal 43 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dengan tema Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Mari kita perhatikan sabda Tuhan. Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 5 dan 7 memberikan kepada kita pemahaman bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang lihatlah jaminannya. Sekarang kita diingatkan kembali dan kembali mendapatkan deklarasi ilahi, pernyataan Tuhan yang sangat jelas dalam ayatnya yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ini adalah deklarasi ilahi yang dinyatakan bagi umat Tuhan. Pernyataan Tuhan yang jelas yang menjadi jaminan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Indonesia menyatakan mendeklarasikan kemerdekaannya, Bung Karno dan Bung Hatta itu mendeklarasikan kemerdekaan, itu ada sesuatu yang kuat yang menyatakan bagaimana bangsa Indonesia mulai 17 Agustus itu adalah bangsa yang merdeka. Itu adalah deklarasi seorang manusia, deklarasi pemimpin yang menguatkan rakyatnya dan memberitahu, oh iya, sekarang kita bukan lagi bangsa yang dijajah, kita sudah merdeka. Mulai ada gerakan-gerakan bagaimana bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, deklarasi ilahi, pernyataan Tuhan yang menyatakan jangan takut, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Bahwa jaminan Tuhan dinyatakan dalam pernyataan Allah, dan jaminan ini mengingatkan kita. Ada dua jenis jaminan dalam perikop ini yang kita baca. Yang pertama itu adalah jaminan penyertaan. Jaminan penyertaan, jaminan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi jaminan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita hidup dengan tenang. Mari kita hidup dengan tenang, percaya karena ada jaminan Allah. Apa jaminannya? Jaminan penyertaan, jaminan perlindungan. Maka dikatakan jangan takut. Jangan takut ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan, digunakan untuk menenangkan dan menjelaskan, menegaskan adanya jaminan perlindungan ilahi.
Janganlah takut, janganlah gentar, janganlah menjadi kecut, janganlah menjadi ciut. Memang kondisi bangsa Israel waktu itu sedang hancur secara kondisi sosial bangsa, dengan kondisi kehidupan keluarga, kacau, hancur. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan berkata, aku ini menyertai engkau. Engkau itu kan ungkapan personal ya Bapak Ibu Saudara. Aku menyertai engkau. Tidak digunakan aku menyertai kalian secara umum, tapi ini aku menyertai engkau menunjukkan secara personal tapi komunal juga secara banyak, jamak. Tiap-tiap pribadi itu disertai Tuhan. Sebab aku ada dengan engkau, aku ini denganmu, aku ini bersama denganmu, maka engkau tidak perlu takut. Adanya jaminan Allah. Bapak Ibu Saudara, mengingat jaminan Tuhan, kita juga ditegaskan kembali bagaimana kita sebenarnya perlu menyampaikan hal ini, mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Orang tua diingatkan juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang sulit, kita justru mengingatkan bagaimana anak-anak kita untuk tidak perlu takut, karena masa depan mereka ada di dalam Tuhan. Tuhan menyertai anak-anak kita. Tuhan memberikan perlindungan buat anak-anak kita. Hal-hal sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa anak-anak itu tumbuh dalam ketakutan? Ini bukan ketakutan akan masa depan, tapi ketakutan akan hal-hal sederhana. Anak-anak itu takut gelap, anak-anak itu takut sendirian di rumah. Karena seringkali yang dikatakan oleh orang tua Kristen, saya ulang, orang tua Kristen, sekalipun Kristen, kadang-kadang dalam hal canda, dalam hal berbicara, itu yang disampaikan adalah berita ketakutan. Hati-hati loh, itu tempat itu gelap. Hati-hati loh, tempat itu sepi, ngeri. Maka perlahan-lahan anak kita terus mengingat itu pengajaran yang disampaikan orang tua. Hidup dalam ketakutan, oh ini tempatnya gelap, oh tempat ini sepi. Kita senang sekali menyampaikan berita itu. Kenapa kita tidak sampaikan berita firman yang mengatakan, nak, jangan takut ya, ada Tuhan bersamamu. Tuhan berkata Tuhan dengan kamu. Kalau mama papa tidak ada, mama papa pergi, kamu di rumah, mati lampu, kamu di rumah, tidak ada kakak, tidak ada papa mama. Ingat Tuhan berkata, jangan takut, ada aku dengan kamu. Orang tua lebih suka menceritakan dan menumbuhkan anak dalam perasaan ketakutan, bukan dalam perasaan jaminan, ketenangan karena ada Tuhan yang melindungi. Sederhana. Tapi mana lebih banyak kita ucapkan. Mulai hari ini, mari kita beritakan ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jaminan yang kedua adalah jaminan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan kondisi umat Allah itu yang hancur, yang sudah terserak-serak karena penghancuran yang dilakukan oleh Babel. Mereka diserahkan, nggak tahu ada di mana-mana. Dari timur, barat, selatan, semua terserak mereka. Bagaimana kehidupan keluarga yang hancur, terserak, nggak utuh, terpecah belah? Tuhan bilang, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, akan menghimpun mereka dari barat. Aku berkata kepada utara, kirim, jangan tahan kepada selatan. Semua akan disatukan. Dan mereka semuanya akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada saat ini keluarga-keluarga yang anak cucunya atau anak-anaknya terserak karena ketersesatan, karena mengikuti dunia ini, karena adanya perpecahan-perpecahan,
karena mereka mulai menyimpang dari iman. Percayalah bahwa akan ada janji pemulihan. Janji pemulihan itu diberikan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, sebab aku akan mendatangkan, aku akan menghimpunkan, aku akan mengumpulkan, aku akan menyatukan supaya mereka hidup untuk kemuliaanku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diteguhkan oleh Allah bahwa tidak ada hal yang bisa menghalangi setiap milik Tuhan. Jika pribadi-pribadi itu adalah milik Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan menjadi satu umat Tuhan. Tuhan akan menyatukan dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi satu bagian keluarga Allah yang akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teruslah bertekun, teruslah berharap ada jaminan pemulihan Tuhan. Jaminan pemulihan bagi orang tua yang menantikan anak-anaknya untuk kembali hidup dalam satu iman. Tuhan katakan, aku akan mendatangkan mereka. Aku akan menghimpunkan mereka. Seperti keluarga Israel, keluarga Yehuda yang akan disatukan kembali oleh Allah. Di masa-masa yang akan datang, Tuhan juga akan berbuat. Jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara jangan takut. Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Anak-anak akan disatukan dalam iman. Tetaplah setia. Tetaplah di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan ada jaminan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, saat kita sebagai orang tua mengerti anak kita sedang mengambil jalan yang salah, janganlah menjadi lemah, tapi tetaplah jadi kuat. Terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyatukan. Bapak Ibu Saudara, atau mungkin ada saudara-saudara yang melihat orang tua yang hidup berpisah sana sini, hidup seperti kacau balau rumah tangga. Percayalah, akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ada penyatuan yang Tuhan akan kerjakan. Tetaplah berdoa, tetaplah bersatu. Di dalam Tuhan akan ada pemulihan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga mengingatkan kepada anak-anak kita, mengingatkan kepada setiap orang tua bagaimana kita harus hidup di dalam kasih yang menyatukan Kristus. Mengingatkan juga bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan sewaktu-waktu jika ada proses hidup, jika ada kesulitan dan tantangan, ingatlah Tuhan akan memulihkan. Nikmatilah jaminan Tuhan, jaminan pemeliharaan dan perlindungan Allah yang dinyatakan, dan jaminan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan, karena semuanya akan membawa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyatuan pemulihan Tuhan membawa kita hidup untuk kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih, Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.